Semua orang mulai kesal pada Oot, karena dia meminjam uang dari banyak orang. Tapi yang membuat mereka marah, bukan karena dia meminjam, melainkan karena dia tidak pernah mengembalikannya. Bahkan, yang lebih aneh, Oot justru kembali meminjam, lagi dan lagi. Cilu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak ada yang menyangka. Semua ini justru akan membuat semua orang untung. Sebenarnya, apa yang dilakukan Oot? Di sebuah desa yang cukup tenang, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang saling mengenal, saling menyapa, dan hampir tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada satu hal yang mulai menjadi bahan pembicaraan. Nama itu adalah Oot. Di pagi hari yang cerah, Cilu sedang duduk di depan rumahnya sambil memperhatikan jalan desa. Beberapa orang lewat dengan wajah yang terlihat kesal. Aneh, gumam Cilu. Tidak lama kemudian, Oot datang dengan langkah santai, seperti biasa, tanpa beban. "Kamu lagi mikir apa, Cil?" tanya Oot sambil duduk di sampingnya. Cilu menoleh dengan wajah serius. "Oot, kamu lagi punya masalah ya?" tanyanya. Oot mengernyit sedikit. "Masalah apa?" Cilu mendekatkan wajahnya. "Jangan pura-pura. Aku dengar kamu pinjam uang ke banyak orang." Oot tersenyum kecil. "Oh, itu. Cilu mulai kesal. "Kamu bilang itu kayak hal kecil." Oot tetap santai. "Memang kecil." Cilu menghela nafas panjang. "Kamu pinjam ke siapa saja?" Oot berpikir sejenak. "Pak RT, Bu Sari, Kang Jono, sama 1-2 orang lagi." Cilu langsung berdiri. 1-2 orang lagi? Itu banyak, Oot. Oot hanya tertawa pelan. "Terus, kamu sudah kembalikan belum?" tanya Cilu. Oot menjawab dengan tenang. "Belum." Cilu menutup wajahnya dengan tangan. "Ya, selesai sudah." "Apa yang selesai?" tanya Oot. "Reputasimu," jawab Cilu cepat. "Orang-orang mulai ngomongin kamu." Oot hanya melihat ke jalan. "Biarkan saja," katanya santai. Cilu tidak habis pikir. "Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu aneh, tapi ini sudah beda." Belum sempat Oot menjawab, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. "Oot!" Mereka berdua menoleh. Seorang pria parubaya berjalan cepat mendekat. Wajahnya terlihat kesal. "Itu Pak RT," bisik Cilu. Pak RT berhenti tepat di depan mereka. "Oot," katanya dengan nada tegas, "kamu ingatkan pinjamanmu." Cilu langsung mundur sedikit. Oot mengangguk santai. "Ingat." "Lalu kapan kamu kembalikan?" tanya Pak RT. Oot tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Pak RT dengan tenang. "Dalam waktu dekat," katanya. Pak RT menghela nafas panjang. "Kamu bilang begitu minggu lalu." Cilu mulai panik. Oot jawab yang benar. Namun Oot tetap santai. "Kali ini benar, Pak," katanya. Pak RT menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng. "Saya percaya karena kamu. Jangan sampai saya salah," katanya sebelum akhirnya pergi. Setelah Pak RT pergi, suasana menjadi hening. Cilu langsung menoleh tajam ke Oot. "Oot, ini sudah serius," katanya. "Kamu bukan cuma pinjam, tapi juga belum balikin." Oot berdiri pelan. "Cilu," katanya santai, "menurutmu, orang meminjamkan uang itu karena apa?" Cilu mengernyit. "Ya karena dipercaya." Oot mengangguk. "Betul. Terus?" tanya Cilu. "Berarti yang paling penting itu bukan uangnya," lanjut Oot. Cilu semakin bingung. "Terus apa?" Oot tersenyum kecil. "Kepercayaan." Cilu menatapnya tidak percaya. "Kamu ini mau ngomong apa sebenarnya?" Namun Oot tidak menjawab. Ia justru berjalan pelan ke arah jalan desa. "Oot, mau kemana lagi?" teriak Cilu. "Pinjam lagi," jawab Oot santai. Cilu hampir jatuh mendengarnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah warung kecil milik Bu Sari. Bu Sari sedang duduk sambil menghitung uang. Ketika melihat Oot datang, ekspresinya langsung berubah. "Oot," katanya pelan, "kamu datang lagi?"
Cilu langsung merasa tidak enak. Namun Oot tetap seperti biasa. "Iya Bu," katanya santai. Bu Sari menyilangkan tangan. "Kamu belum mengembalikan yang kemarin?" Oot mengangguk. "Iya." "Lalu?" tanya Bu Sari. Oot tersenyum. "Saya mau pinjam lagi." Cilu langsung memejamkan mata. Ia tidak sanggup melihat ini. Namun anehnya, Bu Sari tidak langsung marah. Ia justru menatap Oot dengan serius. "Kamu yakin?" tanyanya. Oot mengangguk. Beberapa detik hening. Lalu, Bu Sari menghela nafas dan berkata, "Berapa?" Cilu langsung membuka mata lebar-lebar. "Bu?" Namun Bu Sari tetap mengambil uang. Ia menyerahkannya kepada Oot. "Jangan lama-lama," katanya. Oot menerima dengan santai. "Terima kasih, Bana Bu." Mereka berdua pun keluar dari warung. Cilu langsung menghentikan langkahnya. "Oot," teriaknya. Oot menoleh santai. "Kenapa?" Cilu menunjuk ke arah warung. Kamu pinjam lagi?" Oot mengangguk. "Dan dia kasih," lanjut Cilu. "Iya," jawab Oot. Cilu memegang kepalanya. "Ini tidak masuk akal." Oot tersenyum kecil. "Makanya kamu pikir saja pelan-pelan," katanya. Namun dalam hati Cilu, satu hal mulai muncul. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Ada sesuatu yang sedang dilakukan Oot. Sesuatu yang belum ia pahami. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa orang-orang tetap mau meminjamkan uang? Padahal Oot belum mengembalikannya. Sejak hari itu pembicaraan tentang Oot semakin menyebar ke seluruh desa. Di warung, di jalan, bahkan di depan rumah, orang-orang mulai membicarakan hal yang sama. Tentang Oot yang meminjam uang, tapi tidak kunjung mengembalikan. Katanya ke Pak RT juga belum dibayar. Iya, ke Bu Sari juga sama. Kalau begitu terus, bisa-bisa semua orang jadi korban. Percakapan seperti itu mulai sering terdengar. Sementara itu, di bawah pohon tempat biasa mereka duduk, Cilu terlihat semakin gelisah. Ia mondar-mandir, sementara Oot justru duduk santai seperti biasa. "Oot ini sudah tidak lucu," kata Cilu. "Semua orang mulai kesal sama kamu." Oot mengangguk pelan. "Iya, aku tahu." "Tahu?" Cilu hampir berteriak. "Kalau tahu, kenapa kamu masih santai?" Oot menatapnya sebentar. "Karena memang harus begitu." Cilu menghela nafas panjang. "Aku tidak mengerti kamu." Belum sempat percakapan itu berlanjut. Tiba-tiba beberapa orang datang mendekat. Di antaranya ada Pak RT, Bu Sari, dan Kang Jono. Wajah mereka terlihat serius. Cilu langsung berdiri tegak. "Oot," kata Pak RT, "sepertinya kita perlu bicara." Oot berdiri dengan tenang. "Silahkan Pak." Kang Jono melangkah maju. "Aku tidak suka berputar-putar. Kamu pinjam uang, tapi tidak dikembalikan. Itu jelas." Bu Sari menambahkan, "Kami tidak keberatan membantu. Tapi kalau begini terus, kami jadi tidak enak." Suasana menjadi tegang. Cilu mulai berkeringat. Namun Oot tetap tenang. "Saya paham," katanya. "Kalau paham, mana buktinya?" tanya Kang Jono. Beberapa orang lain mulai berkumpul, ikut menyaksikan. Tekanan semakin terasa. Namun Oot justru berkata pelan, "Saya akan mengembalikan semuanya." Cilu langsung menoleh cepat. "Serius?" bisiknya. "Ya," jawab Oot singkat. Pak RT menyilangkan tangan. "Kapan?" Oot tidak langsung menjawab. Ia justru melihat satu persatu wajah orang-orang di depannya. "Dalam waktu dekat," katanya. Kang Jono menggeleng. "Jawaban itu sudah sering kami dengar." Suasana semakin panas. Seorang pria lain yang sejak tadi diam akhirnya maju. Namanya Pak Rudi, dikenal sebagai orang yang cukup tegas di desa itu. "Kalau memang tidak bisa bayar, bilang saja," katanya. "Jangan membuat orang menunggu." Cilu mulai merasa situasi ini akan meledak. Namun Oot tetap tidak berubah. "Saya tidak meminta waktu tanpa alasan," katanya. Pak Rudi menatap tajam. "Alasan apa?" Oot terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Karena apa yang saya lakukan belum selesai." Semua orang saling pandang. Cilu pun bingung.
Belum selesai? Tanya Pak RT. Oot mengangguk. Iya. Kamu ini pinjam uang atau sedang melakukan sesuatu? Tanya Kang Jono kesal. Oot menjawab santai. Keduanya. Jawaban itu justru membuat suasana semakin panas. Ini sudah tidak masuk akal, kata Pak Rudi. Kami butuh kepastian? Cilu mulai tidak tahan. Oot jelasin saja. Namun Oot tetap tenang. Saya tidak akan lari, katanya. Dan saya tidak akan menghilang. Itu bukan jawaban, bentak Kang Jono. Beberapa orang mulai mengangguk setuju. Suasana benar-benar tegang sekarang. Namun tiba-tiba Oot berkata, kalau saya bisa membuat semua orang di sini merasa tidak rugi, bagaimana? Semua orang langsung diam. Pak RT mengernyit. Maksudmu? Oot melanjutkan, kalau pada akhirnya, apa yang kalian berikan kembali kepada kalian dalam bentuk yang lebih baik. Cilu langsung menatapnya lebar-lebar. Oot, kamu mulai lagi? Bisiknya. Pak Rudi menggeleng. Kami tidak butuh janji aneh. Kami butuh uang kami kembali. Oot mengangguk, dan itu akan kalian dapatkan. Kapan? Tanya Bu Sari. Oot menjawab pelan. Segera. Namun kali ini, nada suaranya berbeda. Lebih pasti. Lebih tenang. Beberapa orang mulai ragu untuk marah lebih jauh. Pak RT akhirnya menghela nafas. Baik, katanya. Kami beri kamu waktu terakhir. Cilu langsung menoleh. Terakhir, ulangnya pelan. Pak RT mengangguk. Kalau dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami akan mengambil tindakan. Semua orang setuju. Situasi mulai mereda, meskipun ketegangan masih terasa. Satu persatu mereka mulai pergi. Namun sebelum pergi, Pak Rudi berkata, saya akan lihat sendiri apa yang kamu lakukan, Oot. Oot hanya tersenyum tipis. Silahkan. Setelah semua orang pergi, Cilu langsung duduk lemas. Oot, ini sudah gawat, katanya. Oot kembali duduk santai. Belum, jawabnya. Belum? Cilu hampir menangis. Ini sudah mau meledak. Oot menatap ke depan. Justru ini yang dibutuhkan, katanya pelan. Cilu mengernyit. Apa? Oot tersenyum kecil. Perhatian, jawabnya. Cilu terdiam. Ia mulai menyadari sesuatu. Oot, kamu sengaja bikin semua orang fokus ke kamu? Oot tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, kalau semua orang sudah memperhatikan, baru sesuatu bisa dimulai. Cilu semakin bingung. Namun jauh di dalam pikirannya, mulai muncul satu kemungkinan. Semua ini bukan kebetulan. Dan Oot sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sejak pertemuan dengan warga itu, suasana desa tidak lagi sama. Nama Oot semakin sering dibicarakan. Bukan hanya karena ia belum mengembalikan uang, tetapi karena semua orang kini menunggu apa yang sebenarnya akan ia lakukan. Di pagi hari berikutnya, sesuatu yang tidak biasa mulai terlihat. Di dekat jalan utama desa, ada sebuah papan kayu sederhana berdiri. Di atasnya tertulis dengan huruf besar, "Pasar gratis, hari ini." Beberapa warga mulai berkumpul, membaca tulisan itu dengan wajah bingung. Pasar gratis? Siapa yang buat ini? Gratis dari mana? Tidak lama kemudian, Cilu datang dengan nafas sedikit terengah. Ia melihat papan itu, lalu langsung tahu. Ini pasti ulah Oot, gumamnya. Dan benar saja, tak jauh dari situ, Oot sedang berdiri santai, mengatur beberapa barang di atas tikar. Ada makanan ringan, minuman, bahkan beberapa kebutuhan kecil sehari-hari. Cilu langsung menghampirinya. "Oot, ini apa lagi?" tanyanya. Oot menoleh santai. "Pasar? Pasar? Kamu bilang gratis?" Cilu menunjuk papan itu. Oot mengangguk. "Iya." Cilu memegang kepalanya. "Kamu ini belum balikin uang orang, malah bikin beginian." Oot tidak menjawab langsung. Ia justru melihat ke arah warga yang mulai mendekat. "Lihat saja," katanya pelan. Beberapa warga mulai berani mendekat. "Ini benar gratis?" tanya salah satu dari mereka. Oot tersenyum. "Iya, silakan ambil." Orang-orang saling pandang.
Tidak ada yang langsung bergerak, sampai akhirnya seorang anak kecil maju, mengambil satu makanan. Tidak terjadi apa-apa, ia tersenyum lalu berlari pergi. Melihat itu, beberapa orang dewasa mulai ikut mencoba. Sedikit demi sedikit, barang-barang di tikar mulai diambil. Cilu hanya bisa melongo. "Ot, ini semua dari mana?" bisiknya. Oot menjawab santai, "Dari yang kemarin." Cilu langsung menatapnya tajam. "Dari uang pinjaman itu?" Oot tidak menyangkal. Cilu langsung panik. "Kamu ini benar-benar..." Namun sebelum ia melanjutkan, suara seseorang terdengar dari belakang. "Oot!" Mereka menoleh. Pak Rudi datang dengan wajah serius. Ia melihat situasi di depan matanya. Orang-orang mengambil barang gratis, sementara Oot berdiri santai. "Ini maksudnya apa?" tanya Pak Rudi tegas. Oot menjawab tenang. "Membagi." Pak Rudi mengerutkan kening. "Dengan uang orang lain?" Beberapa warga mulai berhenti mengambil barang, mendengarkan percakapan itu. Suasana menjadi tegang, namun Oot tetap tenang. "Kalau tidak dibagi," katanya, "uang itu hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain." Pak Rudi langsung membalas, "Itu bukan hakmu untuk menentukan." Cilu mulai berkeringat lagi. Situasi ini terasa seperti akan meledak. Namun Oot melanjutkan dengan suara yang tetap santai. "Pak," katanya, "coba lihat." Pak Rudi tidak menjawab. "Orang-orang di sini," lanjut Oot, "sekarang berkumpul, saling berbicara, saling berbagi." Beberapa orang mulai memperhatikan. "Kalau tidak ada ini," kata Oot sambil menunjuk sekeliling, "apakah mereka akan datang ke sini?" Pak Rudi terdiam sejenak, namun ia tetap tidak mau kalah. "Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu punya tanggung jawab," katanya. Oot mengangguk. "Betul." "Lalu?" tanya Pak Rudi. Oot tersenyum kecil. "Ini bagian dari itu," jawabnya. Cilu langsung menoleh cepat. "Bagian dari apa?" Oot tidak langsung menjawab. Ia justru berkata kepada warga, "Kalau ada yang punya barang lebih di rumah, bisa dibawa ke sini." Beberapa orang terlihat bingung. "Maksudnya?" tanya Bu Sari yang baru datang. Oot menjelaskan, "Yang punya lebih bisa berbagi, yang butuh bisa mengambil." Suasana menjadi hening. Namun perlahan ada satu orang yang berkata, "Di rumah saya ada pisang lebih." Yang lain menimpali, "Saya juga punya sayur." Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai bicara. Cilu mulai membuka mata lebar-lebar. "Oot, ini..." bisiknya. Oot hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, beberapa orang benar-benar kembali dengan membawa barang dari rumah. Ada yang membawa buah, ada yang membawa makanan, bahkan ada yang membawa air minum. Tikar yang tadi hanya berisi sedikit barang, kini mulai penuh. Suasana berubah, bukan lagi tentang mengambil, tapi tentang berbagi. Pak Rudi memperhatikan semua itu dengan serius. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun jelas terlihat ia mulai berpikir. Cilu mendekat ke Oot. "Oot, kamu ini sebenarnya lagi ngapain?" tanyanya pelan. Oot menjawab singkat, "Mengembalikan." Cilu mengernyit. "Mengembalikan apa?" Oot mengatap ke arah warga yang kini saling membantu. "Lebih dari uang," katanya. Cilu terdiam. Ia belum sepenuhnya mengerti. Namun satu hal jelas, apa yang dilakukan Oot mulai mengubah sesuatu. Dan tanpa disadari, semua orang kini ikut terlibat, termasuk mereka yang sebelumnya marah. Namun pertanyaan besar masih belum terjawab. Apakah semua ini cukup untuk menyelesaikan masalah? Dan bagaimana dengan uang yang dipinjam Oot? Hari itu, pasar kecil yang dibuat Oot masih ramai. Orang-orang datang dan pergi, ada yang membawa barang, ada yang mengambil, dan ada juga yang hanya duduk melihat sambil berbincang. Suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi hangat. Namun,
tidak semua orang melupakan satu hal, hutang Oot. Di sore hari, saat matahari mulai turun, Pak RT, Pak Rudi, Bu Sari, dan beberapa warga kembali berkumpul di dekat Oot. Kali ini, wajah mereka tidak sekeras sebelumnya, tapi tetap serius. "Oot," kata Pak RT, "apa yang kamu lakukan hari ini? Kami lihat." Oot mengangguk pelan. "Tapi itu tidak menjawab satu hal," lanjut Pak Rudi. "Uang yang kamu pinjam." Cilu langsung menatap Oot. Ini momen yang ia tunggu sejak awal. Oot berdiri dengan tenang. Ia melihat satu persatu orang di depannya. "Uang itu," katanya pelan, "akan saya kembalikan." Semua orang langsung diam. "Kapan?" tanya Bu Sari. Oot tidak menjawab dengan angka. Ia justru berkata, "Sekarang." Cilu langsung kaget. "Sekarang?" Oot mengangguk. Ia kemudian berjalan ke arah tikar yang kini penuh dengan berbagai barang. Ia mengambil beberapa kantong kecil yang sudah disiapkan. Lalu ia kembali ke depan warga. "Ini," katanya sambil menyerahkan satu kantong ke Pak RT. Pak RT membukanya. Di dalamnya ada uang. Tidak hanya itu, jumlahnya bahkan sedikit lebih banyak dari yang ia pinjamkan. Pak RT langsung terdiam. "Ini lebih," katanya pelan. Oot hanya tersenyum kecil. Ia kemudian memberikan kantong lain ke Bu Sari, lalu ke Kang Jono, dan yang lainnya. Semua menerima hal yang sama, uang mereka kembali, bahkan lebih. Cilu benar-benar tidak mengerti sekarang. "Oot, dari mana ini semua?" bisiknya. Oot menjawab pelan, "Dari mereka." Cilu mengernyit. "Maksudnya?" Oot tidak langsung menjelaskan. Ia justru melihat ke arah warga yang masih berada di sekitar pasar. "Sejak tadi," katanya, "orang-orang datang, membawa barang, dan saling membantu." Beberapa warga mulai mendengarkan. Ada yang memberi, ada yang menerima, lanjut Oot. Pak Rudi mulai mengerti sedikit. Lalu, Oot melanjutkan, "Yang punya lebih, berbagi. Yang butuh, mengambil." Tapi tidak berhenti di situ. Semua orang kini benar-benar fokus. "Ada yang merasa terbantu," kata Oot. Lalu mereka kembali dengan sesuatu yang lain. Bu Sari mengangguk pelan. "Iya, tadi ada yang ambil, lalu kembali bawa yang lain," katanya. Oot tersenyum. "Itulah yang saya kumpulkan," lanjutnya. "Dan sebagian saya tukar, saya jual, dan saya kumpulkan kembali." Cilu langsung membelalakan mata. "Jadi, semua ini kamu putar?" tanyanya. Oot mengangguk. "Uang yang saya pinjam," katanya, "bukan untuk saya simpan, tapi untuk memulai." Pak Rudi kini benar-benar terdiam. Ia melihat sekeliling, pasar kecil itu, orang-orang yang tersenyum, suasana yang berbeda dari biasanya. Dan hasilnya, lanjut Oot, bukan hanya uang kembali. Semua orang menoleh. Oot berkata pelan, "Hubungan juga kembali." Suasana hening. Kalimat itu sederhana, tapi terasa. Cilu akhirnya mulai mengerti sepenuhnya. "Oot," katanya pelan, "kamu sengaja bikin semua ini?" Oot tersenyum kecil. "Kalau aku bilang dari awal," katanya, "tidak akan ada yang percaya." Beberapa orang mulai tersenyum. Pak RT mengangguk pelan. "Itu benar." Bu Sari juga berkata, "Kalau kamu bilang mau bikin pasar gratis dari awal, saya tidak akan ikut." Cilu tertawa kecil. "Jadi kamu sengaja pinjam uang supaya semua orang terlibat?" tanyanya. Oot menjawab santai, "Supaya semua orang memperhatikan." Semua orang kini benar-benar paham. Apa yang awalnya terlihat seperti masalah, ternyata adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pak Rudi melangkah maju. Ia menatap Oot beberapa detik. "Kamu membuat kami kesal," katanya. Cilu langsung tegang. "Tapi," lanjut Pak Rudi, "kamu juga membuat kami berpikir." Oot tersenyum. "Itu cukup," katanya. Semua orang mulai tersenyum. Ketegangan yang sebelumnya ada, kini benar-benar hilang. Cilu menepuk bahu Oot. "Oot, jujur saja, aku hampir tidak percaya sama kamu," katanya. Oot tertawa kecil. "Aku juga."
Cilu langsung menoleh. Hah? Oot tersenyum santai. Kadang kita baru tahu hasilnya setelah dijalankan, katanya. Cilu menggeleng sambil tersenyum. Saat matahari hampir tenggelam, orang-orang mulai pulang. Namun suasana hari itu berbeda. Mereka tidak hanya pulang membawa barang, tapi juga membawa cerita. Dan mungkin cara pandang yang baru. Cilu berjalan di samping Oot. Oot, satu hal terakhir, katanya. Apa? Tanya Oot. Kamu bilang semua orang untung, kata Cilu. Itu benar? Oot mengangguk. Yang memberi merasa berguna, katanya. Yang menerima merasa terbantu. Dan yang awalnya ragu, jadi percaya. Cilu tersenyum. Kalau begitu, katanya, kamu juga untung? Oot menatap ke depan, lalu berkata santai, aku cuma tidak rugi. Cilu tertawa. Dan di hari itu, satu hal menjadi jelas. Kadang sesuatu yang terlihat seperti masalah, sebenarnya adalah cara untuk mengembalikan lebih dari yang hilang. Terkadang, apa yang terlihat seperti kesalahan justru adalah cara lain untuk memperbaiki sesuatu. Dan tidak semua hutang harus dibayar dengan cara yang biasa. Oot selalu punya cara yang sulit dipahami. Tapi seringkali, justru itu yang membuat segalanya berubah. Jika kamu penasaran dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah aneh, mungkin kamu tidak ingin melewatkan yang berikutnya.